Halo semua, selamat sore. Perkenalkan saya adalah Alex Cinatra. Saya mahasiswa TI DTT UGM 22. NIM saya ada 22505820 TK 55377. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang presentasi yang berjudul Transaksi Aman dengan Sistem Blockchain. Oke, jadi untuk memulai pembahasan kita nih, saya ingin mengatakan suatu fakta ya. Ternyata transaksi dan manusia itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Gitu. Jadi manusia dan transaksi itu bakalan terus ada satu sama lain. Nah, pernah nggak sih kita berpikir apakah transaksi yang kita lakukan itu aman? Apakah transaksi yang kita lakukan sehari-hari itu gak dimanipulasi datanya? Dan bagaimana kita tahu? Dan gimana kalau tiba-tiba terjadi suatu peristiwa kayak gini? Kita membeli barang seharga X tapi ditagih sebesar 2X gitu. Gimana tuh? Terus lagi kalau misalkan kan koruptor itu kan biasanya ketahuan itu apa mereka beli barang seharga sekian juta, sekian miliar gitu. Aku kenapa mereka nggak manipulasi aja datanya supaya kemungkinan ketahuannya lebih kecil gitu. Kenapa nggak gitu? Kenapa? Ayo. Nah, ini nanti bakalan bisa dijawab di presentasi ini. Oke, sekilas tentang presentasi ini ya, kita pre-review gitu. Apa yang akan kita bahas di presentasi ini. Yang pertama itu tentang blockchain. Blockchain itu adalah sekumpulan data yang terhubung secara kriptografis dan memiliki algoritma. Dan blockchain ini adalah suatu sistem yang dapat mengamankan data. Dan blockchain itu menyediakan transparansi dan tentu saja blockchain ini sulit untuk diretas. Kenapa nanti? Jadi oke, jadi saya kasih aja spill itu sedikit. eh Blockchain ini dia punya sistem hashing dan algoritma. Jadi hacker itu harus memiliki kecepatan dan juga dia harus menghadapi sesuatu yang sangat kompleks, kompleksitasan yang tinggi untuk dapat meretas sistem blockchain ini. Dan tentu saja kita akan membahas juga tentang kelemahan blockchain dalam implementasinya di dalam Bitcoin. Oke, jadi saya akan baca quotes dari seorang kapitalis dan juga ekonomi dunia yang terkenal, yaitu Adam Smith. Dia bilang gini, setiap manusia itu hidup dengan bertukar. Sih. Oke, kita lanjut. Pertama ini kita akan bahas tentang keamanan data. Seberapa penting sih data itu? Jadi ya terkadang manusia itu harus kena batunya dulu baru paham gitu ya. Data itu seberapa penting. Jadi pernah ada kasus yang sempat viral yaitu kasus ransom WannaCry. Kasus ini tuh kasus global ya, di mana dia itu menyerang perusahaan-perusahaan, dia sabotase komputer dan juga datanya. Bahkan sampai ada perusahaan otomotif dari Prancis, dia nggak bisa beroperasi. Itu lumpuh di perusahaan, cuman gara-gara datanya itu diambil gitu kan. Jadi ceritanya gini deh, si hacker bilang gini, lu kalau mau data lu kembali lagi, ya lu bayar, gitu ceritanya. Dan ini terjadi di tahun 2017. Hal ini membuka mata masyarakat tentang keamanan data. Esensialisme dari data itu sangat tinggi. Jadi keamanannya juga nggak boleh main-main supaya hal ini tidak terulang lagi gitu. Banyak yang mencari gimana caranya ngamanin data, gimana. Jadi ya kita harus tahu lah, data itu sangat penting. Keamanannya itu juga harus tinggi. Kemudian kita akan membahas tentang blockchain. Cara kerja dan sifat blockchain itu kayak apa sih? Cara kerja blockchain itu dia mencatat transaksi, terus dia akan meminta konsensus. Jadi disepakati dulu. Valid gak nih? Kalau valid ya udah catat. Nah, kemudian akan menautkan blok dan membagikannya dengan buku besar. Nah, buku besar ini itu kalau kita bahas blockchain itu nggak terlepas dari buku besar atau ledger. Oke. Jadi mekanismenya gini. Transaksi itu kalau udah valid dia bakalan dicatat dan itu bakalan disalin di setiap komputer. Dari komputer 1 sampai 5. Misalkan ada hacker nih. Jadi dia mau memanipulasi data di komputer 1. Ini komputer 2 bakalan deteksi misalkan. Terus bakalan memperbaiki data yang ada di komputer 1. Hacker supaya bisa meretas dia harus ke komputer 1, 2 dan itu harus cepat. Tapi itu diperbaiki lagi oleh komputer 3. Dan hacker supaya bisa meretas keseluruhan sistem ini, dia harus mampu meretas sebagian, setengahnya atau enggak semuanya.
Tuh, dari jadi tiga, satu, dua, tiga, empat, lima, dan itu harus cepat. Jadi mau nggak mau dia itu harus balapan sama waktu yang singkat dan dia menghadapi kekompleksitasan yang tinggi. Jadi dia itu harus memiliki dua hal itu. Itulah yang membuat sistem blockchain itu bisa dibilang aman. Terus kenapa blockchain itu transparansi gitu? Gini, jadi blockchain itu transparansi satu aman. Dan yang kedua, itu bisa diawasi oleh setiap user yang bersangkutan. Misalkan user satu 2 3 4 ada Adam, Barney, Cole, sama Dan. Mereka itu adalah orang yang berhak untuk mendapatkan salinan dari data di sistem blockchain ini. Jadi cuma mereka yang berhak mendapat salinan, tapi dari keempat orang itu nggak ada yang bisa ataupun nggak ada yang punya otoritas untuk mengubah salinan data tersebut. Nggak ada yang bisa memodifikasi. Jadi ya kalau ada transaksi catat, ya itu pun karena ada konsensusnya dulu, ada. Kalau itu dikatakan valid baru dicatat gitu. Ya, tapi setelah dicatat nggak bisa diubah. Itu yang membuat hal ini menjadi aman, transparan, dan sistem ini juga memungkinkan setiap user untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Itu adalah sifat dari blockchain. Itu kan dari cara kerjanya itu menghasilkan sifat yang menghasilkan data yang transparan, originalitas data yang tinggi dan terjamin, dan itu sulit untuk dimanipulasi dan datanya itu susah untuk dicuri gitu oleh peretas atau hacker tadi. Kemudian kita akan membahas tentang kelemahan blockchain dalam implementasinya di dalam Bitcoin. Kita sadar atau enggak gitu ya, percaya atau enggak, Bitcoin itu memakan energi yang sangat tinggi. Bahkan kalau dibandingin sama satu negara gitu, pemakaian energi listriknya selama 1 tahun itu 120%, 1,2 kali lebih besar dari negara Ceko. Bayangin, penggunaan blockchain 1 tahun itu lebih gede dari satu negara gitu. Waduh, dari sini aja kita udah bisa lihat ya, meskipun Ceko sih nggak kecil, nggak gede. Cuman kalau misalkan dibandingin sama satu negara, penggunaan Bitcoin itu udah terlalu besar. Jadi ini bisa dibilang Bitcoin itu adalah satu sistem yang boros. Lagi kan energi saat belakangan-belakangan ini karena terjadi perang, krisis energi fosil itu langka ya. Energi itu menjadi barang yang langka gitu. Jadi ini adalah salah satu kelemahan dari implementasi blockchain pada Bitcoin gitu. Oke, jadi saya akan review. Saya telah membahas tentang keamanan data, apa pentingnya data itu. Terus saya telah membahas tentang blockchain, gimana cara kerjanya. Sifatnya itu apa sih? Implement apa implikasi dari cara kerja. Kemudian saya telah membahas juga tentang kelemahan dari blockchain pada implementasinya yaitu Bitcoin. Oke, hanya itu yang kiranya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.